Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu penuh semangat, dan tetap ceria. Kalaupun lagi tetap dalam keadaan sakit, saya selalu ulang, tetap semangat karena hidup terus harus berlanjut. Nah, di episode kelima kita kali ini teman-teman, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat personal atau sangat pribadi ya, yaitu hal-hal yang membuat saya bertahan, membuat saya tetap bertahan di masa-masa sulit ketika GERD saya masih parah. Karena kenapa? Jujur saja teman-teman, ada saat-saat di mana saya merasa ingin menyerah. Seperti orang yang sudah pasrah, bukan pasrah dalam arti yang positif, tapi pasrah dalam arti yang negatif. Artinya sudah tidak ada lagi harapan seperti itu. Sakitnya tidak hanya fisik, tapi juga mental. Jadi kenapa saya merasa ingin menyerah? Karena sakitnya itu bukan hanya sakit yang saya rasakan di tubuh saya fisik, tapi juga mental, pikiran, perasaan, dan semuanya. Namun ada beberapa hal yang membuat saya tetap bisa melangkah, tetap bisa bertahan meskipun pelan-pelan, teman-teman semua. Saya mungkin mau sedikit cerita ya. Saat saya sakit dulu yang 10 tahun itu ya, dan memang ada beberapa fase-fase yang parah-parahnya. Hampir setiap hari tubuh saya merasa lemas, lemah ya. Bayangkan saya pernah susah bernafas, sesak di dada, panas di dada, yang itu datang tiba-tiba ya, nafas sengal-sengal, terus perut sering kembung ya, makannya itu sedikit sekali, bahkan saya itu pernah makan sampai cuman setengah gelas saja, seukuran itu, saking perut saya itu tidak bisa menerima jumlah yang lebih dari itu. Kemudian jantung berdebar, jantung itu serasa mau apa namanya ya, mau berhentilah saking cepatnya, takutnya mau meledak begitu. Ya, padahal itu semuanya perasaan atau kepanikan, kecemasan yang timbul. Kemudian lebih parah lagi, tidur tidak nyenyak. Kalau kita tidur sudah tidak nyenyak ya, kita begadang dan sebagainya, itu bawaannya pagi-pagi itu seperti kita bukan lagi berada di tubuh kita. Saking kepala, badan itu sudah sangat parah rasanya ya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun teman-teman sekalian, bertahun-tahun, bayangkan 10 tahun. Nah, di tengah rasa sakit itu pernah muncul pikiran, pernah muncul bisikan, apa gunanya saya hidup kalau terus-terus seperti ini? Jadi seperti tidak ada harapan lagi. Tapi alhamdulillah teman-teman, ada hal-hal yang kecil yang membuat saya itu tidak benar-benar jatuh ya, artinya membuat saya tidak sampai parah ya jatuhnya. Salah satunya adalah apa? Adalah keluarga. Ya, ketika saya melihat wajah orang-orang yang saya sayangi ya, saya melihat wajah istri saya, wajah anak saya berpikir kalau saya menyerah, bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan tanggung jawab saya? Itu yang membuat saya berusaha bangkit setiap kali saya jatuh, setiap kali saya mau menyerah, setiap kali saya merasa down, saya kemudian mengingat kembali bahwa mereka adalah orang-orang yang terus menemani saya, terus memberikan saya semangat, memberikan saya keceriaan. Selain itu ada yang namanya iman dan keyakinan. Jadi saya percaya bahwa tidak ada sakit yang Allah turunkan atau yang Tuhan turunkan kecuali pasti ada obatnya. Dan itu ada pelajaran di dalamnya. Keyakinan itu membuat saya lebih sabar, lebih bisa menerima meski kadang tetap berat. Jadi teman-teman, iman itu penting ya. Artinya kalau kita punya basic iman yang baik, yang bagus ya, itu sangat menolong sekali, sangat memberikan kekuatan kepada kita. Karena ruh yang saya ketahui ya, ruh iman itu mempengaruhi mental kita, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi semangat yang ada dalam tubuh kita ya.
Jadi harapan atau hope itu selalu ada kalau kita bersandar kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dalam dunia kesehatan mental itu ada istilahnya yang disebut resilience atau daya lenting. Apa itu? Itu adalah kemampuan seseorang untuk tetap bertahan, tetap bertahan dan bangkit meskipun menghadapi kesulitan. Jadi istilah resilience ini dalam istilah psikologi ya, itu tidak muncul begitu saja. Tetapi ia tumbuh dari dukungan sosial, ia tumbuh dari rasa syukur, dari doa, dari kebiasaan kecil yang menumbuhkan harapan. Bahkan penelitian juga menunjukkan orang yang punya makna hidup yang kuat itu cenderung lebih cepat pulih dari penyakit. Kita kan pernah bahas tentang istilah penyakit itu lebih dipengaruhi oleh pikiran atau psikologi, dan sisanya itu sedikit sekali, kurang lebih cuma 20% dari dari makanan, dari hal-hal di luar daripada psikologi atau pikiran itu. Bahkan yang saya biasa ulang-ulang itu bahwa penyakit itu datang karena pikiran, maka sehat juga itu bisa datang dari pikiran. Jadi ada orang yang sehat itu sebenarnya karena pola pikirnya yang positif. Ada orang yang gampang sakit itu karena pola pikirnya memang yang sering negatif. Gampang marah, gampang menyimpan di hati, ya, tidak dapat mengontrol emosi. Sementara orang-orang yang sehat itu orang-orang yang sabar, orang yang humble, orang-orang yang tidak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kapasitasnya. Jadi bertahan bukan sekedar menahan sakit, teman-teman, tapi juga menemukan alasan mengapa kita harus terus melanjutkan hidup. Kalau saya merenung kembali, maka ada 3 hal utama yang membuat saya tetap bertahan, dan ini penting kita tanamkan, teman-teman, karena dengan begini insya Allah akan membuat kita tetap bertahan dan insya Allah juga membuat kita bisa sembuh nantinya. Yang pertama itu adalah keluarga dan orang-orang tercinta. Mereka adalah sumber semangat saya secara pribadi. Saya tidak ingin membuat mereka kehilangan saya, tidak membuat mereka merasa kehilangan saya terlalu cepat, ya. Jadi keluarga itu menjadi semangat. Bagaimana saya bisa melihat istri saya dengan ikhlas, ya, merawat saya yang seperti bayi ini, ya. Bayangkan sakit ini membuat saya tidak bisa kemana-mana dari tempat tidur, itu dirawat seperti bayi oleh istri saya. Jadi saya merasa punya beban istilahnya beban mental atau ingin membalas dia, ya. Jangan sampai saya ini sakit terus kemudian tidak sembuh, lalu karena menyerah, akhirnya mungkin cepat mati istilahnya, ya. Saya tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan dia. Jadi saya punya semangat untuk berharap sembuh dan kemudian membantu membalas apa-apa yang pernah dia berikan kepada saya. Kemudian yang kedua, iman dan doa, teman-teman. Keyakinan bahwa semua ini adalah ujian dan setiap ujian ada akhirnya. Kenapa? Kalau kita tidak memahami ini, teman-teman, persoalan ini, bahwa ini semua adalah ujian, bahwa setiap ujian itu ada akhirnya, setiap ujian itu memberikan pahala, setiap ujian itu memberikan kebaikan, maka kita tidak akan punya yang namanya kekuatan, tidak punya yang namanya semangat. Nah, dengan istilah-istilah tadi itu, keyakinan, sabar, bahwa ini semua adalah ujian, akan memberikan kebaikan, Allah akan memberikan pahala kepada kita, membalas kita nanti. Mungkin kalau di dunia tidak dibalas, di akhir kita akan dibalas, kita tetap akan semangat. Oleh karena itu penting yang namanya iman. Yang ketiga, teman-teman, harapan untuk sembuh, ya. Saya selalu percaya, walaupun sakit ini lama, sakit ini penuh menguras tenaga, pikiran, fisik, mental, suatu hari saya bisa pasti merasakan hidup yang lebih baik. Nah, 3 hal sederhana ini jadi pegangan saya setiap kali rasa sakit itu datang, teman-teman. Ya, jadi kalau diilustrasikan, bayangkan sebuah pohon besar di tengah badai. Angin kencang menggoyangkannya, hujan deras menghantam batangnya, tapi pohon itu tetap berdiri. Mengapa?
Karena akarnya kuat, teman-teman. Karena akarnya kuat. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kalau akar kehidupan kita adalah iman, akar kehidupan kita adalah keluarga dan harapan, hope, maka yang namanya badai sakit, apapun itu, termasuk GERD yang kita alami, itu tidak akan mampu merobohkan kita, tidak akan mampu menggoyahkan kita. Mungkin akan goyah, ya, tapi goyahnya itu tidak membuat kita tumbang. Teman-teman, kalau Anda semua sekarang sedang berjuang dengan sakit lambung atau penyakit GERD atau penyakit lain, cobalah temukan hal-hal yang membuatmu bertahan. Entah itu keluarga, keyakinan, impian, atau tujuan hidup yang lebih besar. Kenapa penting itu, teman-teman? Pegang erat-erat alasan itu, karena di saat rasa sakit datang, itulah alasan yang akan membuatmu tetap berdiri. Ya, hope itu sangat pengaruh sekali, teman-teman. Harapan itu sangat kuat sekali. Orang kalau tidak punya harapan, orang kalau tidak punya tujuan atau purpose, maka tidak perlu didorong untuk jatuh. Dia akan jatuh dengan sendirinya karena saya tidak punya lagi semangat untuk hidup. Untuk itu, teman-teman, jangan pernah merasa menyerah, ya. Kalaupun mungkin ada rasa-rasa ingin menyerah, maka bangkit kembali. Temukan alasan kamu untuk tetap bertahan, temukan untuk alasan kamu tetap hidup, ya. Karena semangat itu, harapan itu akan membuat kita, sel-sel tubuh kita, hormon-hormon di dalam tubuh kita dan pikiran kita itu akan menjadi positif dan akan membuat tubuh kita itu akan bisa sehat kembali dan kemudian sembuh. Insya Allah di episode ke-6 nanti saya akan berbagi tentang perubahan pola hidup kecil-kecilan yang dulu saya lakukan, dan ternyata pola hidup yang tanggap kecil-kecilan itu bisa membawa dampak yang besar untuk kesehatan lambung kita atau lambung saya secara pribadi. Oleh karena itu, teman-teman, sampai jumpa episode berikutnya. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.